Dan dampaknya saya dan semua kalau udah kena narkoba tuh semua dosa akan ke arah sana. Dan tidak ada obatnya sampai hari ini. Tidak ada obatnya. Saya ini pakarnya. Saya mau tanya, kira-kira ada pesan khusus nggak dari Pak Tony yang berpengalaman atau sudah menghadapi narkoba ini dari bertahun-tahun ini, kemudian secara drastis sekarang sudah berubah begitu. Nasihat apa yang bisa Bapak sampaikan buat kaum muda masa depan generasi? Narkoba itu penyakit di akhir zaman. Di Wahyu ditulis namanya sihir. Nanti saya cari ayatnya. Di bahasa Inggrisnya witchcraft. Di dalam bahasa aslinya adalah pharmakeia, roh yang mengikat di akhir zaman itu. Jadi orang pakai narkoba itu kayak kena sihir, melayang-layang dan itu. Dan dampaknya saya dan semua kalau udah kena narkoba tuh semua dosa akan ke arah sana. Dan tidak ada obatnya sampai hari ini. Tidak ada obatnya. Saya ini pakarnya. Saya pernah rehab, saya buka gerakan nasional anti narkotika, saya membuat undang-undang narkoba di Indonesia dengan gerakan nasional anti. Sampai hari ini tidak ada obatnya. Hanya bertobat. Jadi nggak ada. Jadi kembali lagi keluarga. Ya karena tertolak. Nah, jadi kembali lagi buat anak-anak, don't even try. Ya karena kembali lagi once you are hooked, nggak bisa lagi. Kalau udah terikat nggak bisa lagi. Dan jadi banyak orang bertanya, ya anak-anak sekarang ini cerdas Pak, udah tahu dari internet dari apa, nggak bisa apa. Jadi kembali lagi mungkin sekarang ada waktu yang tepat, ya waktu yang tepat. Pernah saya dari Granat itu saya asal merintis gerakan nasional anti narkotika namanya Granat itu, membuat undang-undang narkoba di Indonesia. Karena saya dari Granat, saya bisa kemana-mana. Saya khotbah di masjid, di sekolah Islam, sekolah Kristen, ya penyuluhan narkoba. Dan mereka tahu saya hamba Tuhan. Ya, waktu itu ada suatu penyuluhan, ada polisi, ada orang tua, ada student. Nah, itu tahun 20 tahun yang lalu mereka kurang berani seperti sekarang. Sekarang udah internet di mana-mana. Ada satu anak bertanya, Pak Pendeta, katanya, narkoba itu enak apa enggak? Nah, loh, saya bilang, wah, itu semua mata orang tua melihat, polisi ngelihat ke saya, orang guru-guru ngelihat saya, dengan arti kata mereka, wah ini mau ngomong apa nih si pendeta ini? Anak-anak pengen tahu juga. Ya, saya juga bingung Pak. Ya, kalau saya bilang nggak enak, bohong nanti saya. Ya, kalau saya bilang enak, reality. Jadi saya juga berdoa, Tuhan beri saya hikmat. Ya keluar dari mulut saya enak. Tetapi semuanya ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Iya. Ya kalau dibilang enak gak enak, kita sudah terbuka. Sekarang zaman era terbuka. Ya enak, tetapi konsekuensinya. Kalau Anda pakai narkoba, ya secara kedokteran Anda akan kena penyakit. Kejiwaan, atau parah-parahnya lagi, HIV, AIDS, dan seumur hidup Anda bisa jadi jangkis. Lihat homeless di jalan, itu narkoba. Anda mau ke sana, jadi lebih baik diedukasi daripada dibilangi juga anak sekarang udah susah. Jadi kembali lagi, ya kita mendinai. Nah, kedua, ya ada konsekuensinya di hadapan pemerintah. Ketangkap, ya di penjara, itu kriminal. Iya. Kriminal, ada konsekuensinya. Dan ketiga, kalau udah kena narkoba jadi sampah masyarakat, digebugin, masa depan susah, apalagi di Amerika. Ya, satu kali kena urusan dengan narkoba, susah cari kerja. Don't even try. Ya, kalau kreditnya di Indonesia juga kalau orang udah dicap narkoba, orang udah nggak percaya lagi. Kecuali Anda punya uang, modal sendiri. Nah, jadi kembali jangan. Itu nggak ada obatnya. Ya, kita orang Kristen harusnya menawarkan. Di dalam Tuhan ada yang lebih indah, enak daripada narkoba. Di dalam Tuhan. Sukacita Tuhan dari surga itu jauh lebih enak dari itu. Ya, oke. Nah, kembali lagi, tapi benar-benar di dalam Tuhan. Nah, itu juga. Jadi kembali lagi. Ya, iblis menawarkan sesuatu, ada yang lebih indah.
sukacita itu abadi. Sukacita surga itu tidak tergantung situasi. Punya duit, nggak punya duit, kita sukacita aja. Benar nggak? Kalau sukacita dunia sekuler kan punya duit happy, nggak punya duit nggak happy. Tapi sukacita surga. Makanya di dalam Tuhan tuh selalu bersukacita. Gitu. Jadi kembali lagi itu narkoba. Jangan coba-coba. Ya. Dan kita harus mengedukasikan sekarang era terbuka. Jangan coba-coba. Ya, tapi inilah. Sebenarnya bukan hanya pemuda-pemuda loh. Saya lihat orang-orang dewasa, orang-orang tua juga. Penyakit akhir zaman. Penyakit akhir zaman. Maaf ya. Ternyata nggak ada. Nggak ada yang ngaku, Pak. Ada. Bukan hanya orang miskin juga. Orang-orang kaya juga terlibat. Orang-orang miskin itu dadaknya Yang aja korban. Kalau orang kaya itu di rumah nggak kelihatan. Iya. Ya, jadi sekarang itu, jadi kembali lagi para orang tua didiklah anakmu dengan takut akan Tuhan. Jadi teman, jangan jadi orang tua. Karena kalau mereka tidak bisa curhat sama orang tua, ya akan curhat ke yang lain. Ya, dan yang lain kita nggak tahu di luar agamanya apa, spiritnya apa. Tapi kalau mereka bisa curhat dengan orang tuanya, mereka nggak akan cari penasehat yang lain. Contohnya saya. Dan saya itu ngurusin anak-anak bermasalah. Akarnya apa? Penolakan. Tertolak apa yang terjadi dalam anak umur 5-11 tahun, stay in their mind. Ya kepahitan mungkin nurut, tapi di dalamnya belum tentu. Satu hari dia berontak, hati-hati orang tua. Ya hati-hati orang tua berontak. Nah sekarang kenapa? Puji nama Tuhan. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Hari ini saya sudah baptiskan pertobatan ya. 900 preman, copet, garong, prostitut, sampai pelacur. Ya, kenapa sampai bencong dandan pun bisa sembuh? Karena akarnya kita cabut. Inner healing. Ya. Karena mereka tertolak, jalan orang yang tertolak itu harus diterima. Jangan dimarahin. Kalau udah sakit dimarahin tambah jadi. Udah di penjara jangan ditunjuk-tunjuk, mereka udah di penjara. Ya, udah sakit ditampung. Ya, bagi saya begitu. Orang datang ke saya, ya, saya terima aja. Ya kalau mereka tanya boleh nggak jadi copet, ya saya bilang nggak boleh. Ya, saya hanya katakan kepada mereka, ya, I want you to know God care for you, God love you, and you are precious. Itu karena mereka itu, iblis itu membilang kamu mengintimidasi, kamu tidak baik, kamu sampah, kamu nggak benar. Nah, tapi firman Tuhan, kita sebagai tangan-tangan Tuhan, Tuhan Yesus duduk dengan pelacur, kenapa? Ya, supaya pelacurnya itu bertobat. Ya, mereka juga tahu Pak, salah, nggak usah dibilangin lagi, mereka tahu. Ya, mereka hanya dipeluk. Ya, Tuhan Yesus mengasihi. Terima Yesus kan ada inner healing, bukan dari luar, inner healing. Nah, kalau udah dicabut dari dalam, ada kekuatan dari dalam. Jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Kalau kita jatuh cinta, wah apapun kita akan lakukan. Nah, kalau dulu dinasihati, jangan pakai narkoba, doesn't work like that. Ya nggak bisa. Dari dalam akarnya. Banyak orang diselesaikan masalahnya, tapi akarnya tidak selesai. Akarnya adalah tertolak. Kita terima aja. Ya kalau mereka nanya boleh nggak jadi bencong? Ya nggak boleh. Agama mana juga. Tapi saya terima dulu. Ya, I understand. I'm not agree. But I understand. Ya, mereka yang perlu punya, baru kita ajarkan. Itu, dan puji nama Tuhan. Ya, lebih banyak efektifnya daripada dinasihati. Mungkin mereka nurut di depan kita, di belakang kita kan generasi sekarang kayak dulu ya, kita kalau guru ya orang tua kita ngikut aja. Zaman sekarang mereka they watch what they doing. Dia bener nggak nih ngomong, betul nggak? Nggak bisa. Nah kembali lagi, jadi itu mereka itu tertolak. Orang yang tertolak itu harus diterima, terima aja. Tuhan menerima kita kok. Ya, ya itu. Ya, jadi menerima kita, tetapi bukan kita kompromi. Ya, I understand it does mean I'm agree. Saya tidak setuju. Mereka juga tahu toh. Mereka tuh hanya cari orang yang bisa mengerti. Mereka tahu loh. Orang yang di jalan itu mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka bilang, oh saya benar jadi copet. Gak pernah mereka. Tapi mereka, kenapa saya nyopet? Kenapa saya jadi pelacur? Mereka nggak mau jadi pelacur, Pak. Mereka nggak mau. Jarang sekali orang yang pengen jadi narko. Jarang. Ada 1-2. Tapi mereka pun nggak mau. Ya, jadi kembali lagi. Saya mau bagi itu karena saya pernah di sana. Dan mereka itu butuh kan. Yang mereka butuh adalah kasih. God is love. Kasih itu menutupi segalanya. Ya.
Ya, kalau saya sekarang ke penjara-penjara Nusa Kambangan, saya khotbah cuma 5 menit, 10 menit paling lama. Saya bersaksi, saya pelukin satu-satu. Your pain is my pain. Karena saya merasakan. Itu yang mereka perlukan. Nggak perlu, kamu jangan jadi copet. Mereka tahu udah dihukum kok. Jangan jadi pembunuh, mereka juga tahu. Nggak usah dibilangin lagi. Ya, kan kita melayani. Ya, kalau melayani itu, saya melayani homeless. Saya harus lebih bawah dari homeless. Kalau Iya. digini-gini, kita melayani. Itulah kuncinya. Puji nama Tuhan, Pak. Puji nama Tuhan. Kenapa saya bisa melakukan? Ya dasarnya lagi karena saya dikasihi dulu. Karena saya dikasihi, saya jatuh cinta. Agama itu beda dengan jatuh cinta sama Yesus sama beragama. Kalau kita udah jatuh sama cinta, lautan api kan kuseberangi, kan begitu, Pak. Kalau kita udah jatuh cinta, makanya saya penekanan saya, mari kita jatuh cinta, perkenalkan cinta Yesus. Ya, gitu yang saya mau sharing kepada saudara. Itu aja. Ya, puji Iya. nama Tuhan. Saya jadi pakarnya sih. Ya. Mau satu lagi ada pertanyaan. Selama Pak Tony percaya pada Tuhan Yesus ya, sampai hari ini, Ya. apakah ada masa-masa pergumulan yang berat sekali rasanya? Oh, ya. Sehingga mau katakan, oh Tuhan, aku kok begini, dan sebagainya. Iya. Ya, bisa di-share kita bagaimana jalan keluarnya? Pertama, maaf ya, murtadin. Mereka menganggap saya murtadin. Sekarang lagi nama trendy. Ya. We pay the price. Ya, mungkin Anda dari kecil Kristen atau mungkin dari apa. Bagi orang Islam masuk Kristen itu pay the price. To accept Jesus is cost free, cost you nothing. Gratis menerima. Ya, tetapi untuk mengikut Yesus kan bayar harga. Jadi biasanya kalau udah kita bayar harga, kita nggak setengah-setengah, satu. Nah, karena latar belakang saya dari jalan, saya mengancam saya mau dibunuh, digebukin. Ya karena saya jatuh cinta sama Yesus, dulu aja digebukin biasa-biasa aja, apalagi jatuh cinta, ya udah untuk Yesus oke lah. Mereka tahu keluarga saya tidak bergeming, diancam, dibunuh. Tetapi mereka tahu saya itu begitu mengasihi mama saya. Ya, saya dealing sama Tuhan. Tuhan, ambil semua yang saya punya. You can take everything I have. Semua yang saya punya, masa depan saya. Saya ini mau menjadi 5-star hotel manager. Silahkan Tuhan ambil. Saya melayani PR saya di Australia. Saya ambil semua. Saya melayani diri saya, silahkan. Saya hanya minta satu sama Tuhan. Deal dengan Tuhan. Berperkara. Tuhan, kau boleh ambil. Jangan sampai mama saya tolak saya. Saya puasa, maaf ya, kita ini Pentakosta habis ya. Puasa habis ya. Puasa 3 bulan loh. Tuhan, jangan sampai mama tolak saya. Saya tulis surat sama. Karena dia curious gitu. Bener nih si Tony ini masuk Kristen nih. Tante tanya aja sama orangnya. Ya. Waktu saya khotbah di satu desa kecil, saya ada buka persekutuan di rumah orang Amerika di Ubud, di desa Lotundo. Toto telepon berdering. Kring, Pastor, phone from Bandung. Saya begitu takut, Pastor. Saya takut. Ya, saya takut. Ya, aduh, bagaimana saya kehilangan mama saya? Nggak tega, takut sakit jantung. Ya, takut mati. Saya nggak tega. Ya, setiap langkah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Waktu saya angkat telepon saya, Assalamualaikum. Dia kan udah lihat. Di sekolah Alkitab boleh jawab aja Waalaikumsalam kan. Ya. Saya tanya setiap tahap, Tuhan boleh nggak? Saya selalu berkomunikasi dengan bahasa saya. Ya, dengan bahasa saya kepada Tuhan. Tuhan boleh nggak? Saya diingatkan, nggak audible. Diingatkan, satu ayat. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal di hadapan Bapa. Waduh, Tuhan nggak tersungkur aku. Tuhan nggak kuat. Nggak tega. Saya nangis, saya nggak jawab. Akhirnya, pada saat saya nggak mampu, Roh Kudus tolong saya, bukan saya. Roh Kudus tolong saya. God dwelling with your broken heart. Akhirnya, bukan dari kekuatan saya. Shalom Elohim, salam sejahtera Mami. Ya, saya disembuhkan sama Nabi Isa. Saya jadi orang Kristen. Dan saya jadi pendeta. Kemot, nama kecil saya Kemot. Dulu kamu jadi morfinis, narkoba, tetap anak saya. Dulu kamu coreng nama keluarga, tetap anak saya. Masuk rumah sakit jiwa, masuk penjara, tetap anak saya belain. Mama saya itu pulang dari arisan nangis, Pak Saud.
Hmm. Tanya sama bapak saya, kenapa? Itu gara-gara si Tony pulang tuh, katanya. Tetangga ngomongin saya, hati-hati katanya, si Tony pulang aneh anak diajakin mabok. Ya, padahal anak-anaknya dia yang ngajakin mabok saya, ngajarin saya mabok. Keluarnya begitu. Nangis mama saya, ngebelain saya. Tapi hari itu, saya menyesal melahirkan kamu. Kalau kamu murtad. Nggak kuat, Pak. Saya tinggalin Tuhan Yesus. Marah. Tuhan nggak pengen saya jadi pendeta. Kenapa saya ngangkat jadi saya pendeta? Buat apa saya berdiri di atas mimbar saya munafik? Saya tidak bisa mengasihi Yesus daripada mama saya. I'm off. Saya udah mau masuk di Islam lagi. Patah arang saya. Waktu saya masuk kamar saya, ada orang jorokin saya. Dijorokin saya. Saya tersungkur lagi. Waktu saya ngeliat ke belakang, nggak ada orang lain. Dan saya tahu dia lagi. Dia lagi. Nangis saya. Mau apa lagi Tuhan? Mau apa lagi dari saya? Jelas saya ini nggak layak. Pada saat kembali saya nangis, disitulah God dwelling with your broken heart. Ya, pada saat engkau lemah, aku kuat. Iya. Ada roh yang luar biasa. Ya, dulu ada gerakan Holy Laughter kata di Toronto Blessing. Pro dan kontra. Bagi saya nggak peduli pro dan kontra, tapi saya ngalamin gitu ya. Dari nangis atau saya kayak ketawa. Dan saya tahu kalau bukan Tuhan, saya berdiri dengan kekuatan. The joy of the Lord is my strength. Ada sukacita yang luar biasa pada saat saya dianiaya itu. Ada sukacita yang saya nggak bisa terangkan sampai sekarang. The joy of the Lord is my strength. Dan saya berdiri. Berdiri karena kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, jika engkau mau, aku melayani engkau sampai mati. Aku mau melayani. Keluar keceplosan, aku mau mati buat engkau. Saya bilang, keceplosan Pak. Ya, tapi sudah dikatakan, I left my lovely mother just for you. It wasn't me, bukan saya. Ada suatu kekuatan dari dalam yang memberanikan saya. I left my lovely mother just for you. Ada satu cinta yang kasih yang sempurna. Saya sayang sekali mama saya. Ya, I left my lovely. Sekarang udah meninggal dan sudah terima Yesus akhirnya. Wah, puji Tuhan ya. Lagi sholat tahajud. Waktu saya katakan I left my lovely mother just for you. Saya melihat petir. Di Alkitab dicatat. Petir itu tanda kejatuhan iblis dari surga. Pada saat mengatakan kita, Tuhan aku memilih engkau daripada mamaku. Tahu-tahu orang bisu nyamperin saya. Saya ngaku di hadapan Pak Saud. Di hadapan semua yang memerintah. Saya nggak sanggup mengasihi Yesus lebih dari mama saya. Karena Roh Kudus aja. Tahu-tahu orang bisu nyamperin saya, tetangga saya. Ken nangis beli, orang Bali kan. Kenapa nangis, Blis? Kenapa nangis? Kamu ngomong. Mujizat pertama, Pak. Pada saat hadirat Allah. Hancur, nangis. Saya juga bingung. Orang gak bisa ngomong, langsung ngomong terus. Wah, saya bawa orang gila. Saya bawa ke mana? Ke rumahnya. Pak pendeta didoain. Enggak, biasanya saya doain gak sembuh-sembuh. Saya bilang, wah sampai pendeta pada datang. Pendeta itu, pendeta di kampung itu, pendeta Hindu. Saya mau diarak, saya bukan Benin, saya bukan Yusuf Roni, saya bilang saya balik lagi ke mana, ke persekutuan itu. Saya kan lagi khotbah tadi, ada 3, saya panggil dia jihad, diutus dari masjid bapak saya untuk mengislamkan saya lagi. Datang 2 hari sebelumnya, hari Jumat mereka datang. Ton, aku disuruh bapak kamu suruh masuk Islam lagi. Oh, kalau gua nggak mau, lu mau apa? Dulu kan saya orangnya begitu. Dia buka Al-Quran, wah kebenaran nih, saya bilang. Walaupun saya bukan orang Islamologi, saya tahu. Ya, saya bicara Nabi Isa. Besoknya dia bawa Alkitab hari Sabtunya. Wah, ngapain kamu bawa Alkitab? Saya belajar Kristologi. Nah, kita belajar Islamologi, dia belajar Kristologi. Sebaliknya, saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 3 kali. Kamu itu berbahas, saya bilang udah baca Alkitab 3 kali, nggak tobat-tobat. Ya, saya bilang, aku aja pendeta belum tamat-tamat. Ya, marahlah dia. Disimpan tasnya di kamar saya, Pak. Besok saya balik lagi. Jangan besok, Pak. Jangan hari Minggu. Saya ada persekutuan, saya bilang. Datang aja hari Senin. Besoknya datang. Waktu saya lihat di tasnya itu ada keris, ada Al-Quran kecil. Jadi
Orang tuh punya ilmu, Pak. Ilmu jimat-jimat tuh dari Al-Quran kecil. Dibikin ilmu kulit macan, disimpan di. Rupanya malamnya mereka nyantet saya. Nggak mempan. Jadi kalau dunia roh itu, kalau dukun apa ilmu ngantet, nggak kena, ilmunya lebih tinggi, akan berbalik lagi, bounce back. Kesakitanlah mereka. Pak Pendeta tolong doain saya. Hah? Doain saya? Apa kenapa lu? Dia bilang, semalam kami nyantet Bapak, tolong ampun, maaf. Tuh, kalau kita benar, saya bukan orang benar, Pak. Kita ditebus oleh darah Yesus. Dan setiap hari saya meminta ampun di hadapan Tuhan, perlindungannya. Ya, orang benar nggak bisa disantet. Masih banyak orang Kristen yang kena santet hari-hari ini. Ya, bukan saya lebih hebat, bukan pendeta, bukan. Hidup benar aja merendahkan diri di bawah kepak sayap Tuhan, kita berlindung. Wah, pertama hari itu luar biasa. Yang bisu ngomong, bukan berjalan, bisu ngomong, Pak. Banyak kesaksian orang bisu berjalan. Ya, bisu mah berjalan. Bisu ngomong. Ya, tahu-tahu bertobat. Tahu-tahu orang dengar. Ada satu gereja di Ubud itu, gereja Kemah Injil. Nggak boleh ada gereja lain di Ubud itu. Kemah Injil. Nggak boleh ada gereja. Aku dimarahin. Kamu ngapain buka persekutuan, katanya. Nggak boleh, harus ada izin. Tahu-tahu Pak Bambangnya datang nyamperin saya. Pak Bambang saya ingat namanya. Pak Tony katanya. Itu di gereja saya udah pada ngumpul mau datang ke sini. Kenapa? Orang-orang dengar orang bisu sembuh. Aduh jangan, nanti kalau nggak sembuh kan kita juga yang malu. Datang Pak pakai ojek, pakai angkot. Aduh sayanya panik. Aduh Tuhan gimana ini? Takut nggak sembuh gimana? Belum pernah saya mengalami itu. Saya bawa gitar bolong, tahu ya gitar bolong nggak pakai listrik. Saya muji Tuhan. Tuhan gimana tuh? Saya nyanyi. Kalau roh Allah ada di dalamku. Kok jadi penyanyi begini? Tahu-tahu menari. Bukan menari. Jadi menari. Hari itu saya belum pernah melihat hadirat Allah. Di situ Roh Kudus berbicara, Pak. Kadang-kadang audible. Saya dengar. Ya. Luar biasa ya. I don't want to be second best, for I am the best. If you love your mother, your father, your son or your daughter more than I am, you are not worthy. Lah, itu ya saya nggak dapat di sekolah Alkitab, Pak ya. Itu adalah syarat. Kan Yesus nggak pernah bohong. Ya ada syaratnya juga. Kita nggak boleh menomorduakan Tuhan. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, Tuhan nggak pernah bohong. Kan konsepnya begitu ya Pak Saud ya. Tuhan kasih upah, kita kerja dulu. Kan lakukan bagian kita, pasti dia nggak bohong. Di situ Pak, saya ngelihat. Nah, itu proses untuk itunya. Kedua, proses kedagingan, Pak. Tuhan izinkan. Ya karena saya kan dari jalan, Pak. Ya, gereja nggak bisa nerima saya juga nggak diterima. Prosesnya nggak gampang. Dan maaf nih, saya boleh curhat sedikit, Pak Saud ya. Iya. Saya begitu kagum loh, Pak, dengan Alkitab itu. Jadi waktu saya lihat Alkitab ini, wah, Alkitabnya begini, pasti pendetanya lebih sakti lagi. Jadi ekspektasi saya terlalu tinggi, Pak. Ya, ini kesalahan di saya juga. Dikenalin, baru ketemu Kristen, orang menjadi Kristen saya. Pak Tony nanti saya kenalin, katanya. Kenalin siapa? Ada pendeta orangnya baik. Orangnya baik. Bukankah seharusnya pendeta itu baik? Kan begitu ya Pak ya? Saya jadi bingung. Pendeta baik. Kan pendeta mah harusnya baik, saya bilang. Ya, rupanya ada juga yang nggak baik Pak ya. Jadi kembali lagi, pendeta orangnya baik. Jadi mungkin saya ekspektasi saya terlalu tinggi, jadi saya sendiri kecewa. Dan ya karena saya ditolak terus, saya pernah diusir dari beberapa gereja karena saya nyembuhin orang. Ya maaf, mungkin ya dia ada yang STH, MTH nggak sembuh-sembuh, setelahnya nggak kabur-kabur, saya belum sekolah Alkitab. Nah, ya ini mah ya pro dan kontra selalu ada. Sampai sering ya mungkin Pak Saud juga ngalamin lah ya di dalam pelayanan itu kan bergesek ya. Nah, pergesekan saya dan bagi saya itu yang terberat itu fitnah, Pak. Karena di ajaran saya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tuhan pernah izinkan, saya nggak katakan saya benar salah, diizinkan difitnah loh Pak sama hamba Tuhan. Aduh Tuhan, saya bilang, saya mundur lagi nih daripada saya. Kok wah, Tuhan izinkan. Saya bilang, Tuhan saya mundur lagi daripada saya tonjok-tonjokin orang yang fitnah saya. Maka pada saat setiap saya mau mundur, udah nggak kuat Pak. Fitnah lebih kejam dari itu di otak saya. Dan saya tahu hamba Tuhan harus mengampuni, memberkati. Ya pada saat saya mau mundur, selalu Tuhan tuh bilang,
kamu mengasihi aku, aku mengasihi engkau Tuhan. Aku dikutuk sama mamaku, aku tetap mengasihi engkau. Jangan tinggalkan pelayanan. Tapi kan aku difitnah nih. Tuhan nggak pernah jawab loh. Nanti saya tabok-tabokin enggak. Tuhan izinkan itu terjadi karena apa? Kita kan daging menyangkal diri, Allah itu roh, kita ini daging. Pada saat daging kita dihancurkan, itulah penyembahan korban bakaran terbaik bagi Tuhan itu daging kita. Kita yang dekat sama Tuhan karena dagingnya dihancurkan. Itu yang saya nggak belajar di Alkitab, Pak, dari pengalaman. Dan puji nama Tuhan, Pak. Ya, senjata saya hanyalah air mata, bukan saya jadi seorang cengeng. Dan saya tahu Tuhan menampung setiap tetes air mata kita di kirbatnya. Itulah di kitab Mazmur. Itulah yang membuat hari-hari ini, dan puji nama Tuhan sampai hari ini. Ya. Saya Bersyukur ya, luar biasa kesaksian Pak Tony. Saya lihat kalau mau dilanjutkan bisa 4-5 jam kemarin. 5 jam. Ya. Oke, untuk sementara saya mau terima kasih pada Pak Tony ya untuk sharingnya sampai di sini ya. Terima kasih. Nanti kapan-kapan masih banyak kalau teman-teman mau lihat lagi di video-video lain, mungkin di channel lain ada teman-teman pendeta lain yang pernah wawancara Pak Tony ya, dia sudah pernah share juga lebih lengkap untuk melengkapinya ya. Nah, sekarang ada 2 pertanyaan yang terakhir ini sebelum kita berpisah dengan Pak Tony ya, dan sebelum kita berdoa juga. Saya mau tanya ya, kan saya mau lihat juga di belakangan ini selama pandemik Pak Tony juga melayani tapi di rumah saja gitu ya. Ya. Kira-kira apa yang mendorong Pak Tony mau lakukan seperti begitu ya kan? Habiskan waktu cukup banyak juga ya. Ya pokoknya kan ada kerjaan lain juga yang Pak Tony mau kerjakan gitu. Saya nggak di rumah, saya masih tetap menginjil juga. Ya. Ya, saya ini penginjil jalanan, saya melayani homeless. Karena apa? Kan sekarang lagi trendy, Pak. Carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Nah, yang punya kerajaan Allah itu adalah orang hina dan orang miskin. Nah, itu yang punya kerajaan Allah. Jadi, saya tahu pada saat saya melayani homeless, ya, saya memiutangi Tuhan. Pas tahu-tahu pernah ke rumah saya, kalau saya bisa ditempatkan di tempat yang terbaik di San Francisco itulah upahnya, Pak. Upahnya. Jadi kembali lagi, ya saya kalau saya menolong orang yang miskin itu saya tahu memiutangi Tuhan. Dan Tuhan itu nggak kira-kira kalau ngeberkatin. Nggak kira-kira. Tetangga saya ini yang punya pabrik jarum sama keluarganya Lim Soy Leong. Ada di satu blok dari saya. Twitternya CEO di Seacliff itu. Siapa saya? Penyandang cacat mental dan fisik secara officially. Tuh, ya itu satu. Itu yang membuat saya motivasi dan kesempatan saya. Ya, saya lihat di Facebook dia apa. Dan saya bukan seorang pengkhotbah. Kalau pas laut panggilannya jelas, pengkhotbah itu kan jelas khotbahnya ada jajarannya, ada. Kalau saya ngomong ke sana, ngomong ke sini ya, tapi ya kalau saya lebih jadi saksi Kristus, Pak. Ya, jadi saksi Kristus. Jadi itulah panggilan saya yang membuat itu, membuat kesempatan. Dan di hari-hari ini juga ada satu pesan yang saya dapat, Pak. Saya nggak mau, yang saya tahu ini Alkitab nih, yang saya pelajari. Di Alkitab kan dikatakan di akhir zaman itu bukan lebih baik ya, lebih susah. Saya nggak mau bilangin, oh nanti habis hujan ada pelangi. Karena Alkitab mencatat akan ada tsunami katanya, bukan pelangi. Maksudnya apa? Ya kita harus siap-siap. Ya, siap-siap. Ya, siap-siap. Saya juga harus siap-siap. Kita semua harus siap-siap. Ya. Yang mengerikan pasti digenapi. Nubuatan manusia bisa salahkan, Pak, tapi nubuatan firman Tuhan pasti digenapi. Aku memberikan mereka membunuh 1/4 dari penduduk bumi dengan pedang kelaparan. Wah, ngeri. Tapi Yesus mengatakan apa?
Di dalam kasih Kristus tidak ada yang memisahkan kasih Kristus. Ya dengan pedang penyakit apapun juga. Jadi kita harus benar di dalam kasih Kristus aja. Mempersiapkan umat supaya kita benar-benar mengasihi Kristus dan tidak ada yang memisahkan. Bahkan kita menari-nari di dalam badai. Pak Saud tahu ya. Saya menari-nari terus di dalam badai, hati senang walaupun nggak punya uang. Betul nggak? Nah itu ya. Jadi kembali kalau kita mengasihi Tuhan, sukacita surga tidak tergantung dari situasi. Mau pandemi kayak mau apa, hati senang. Nah itu pesan-pesan saya di dalam dalam pandemik ini. Mempersiapkan umat, prepare to the worst. Ya, tetapi di dalam Tuhan ada sukacita luar biasa. Ya, jadi kita lihat kesaksian dari Pak Tony ini luar biasa ya. Ya, jadi walaupun dia tadi katakan dia bukan spesial khotbah, dia spesial bersaksi ya dari pengalaman hidupnya. Beliau ini ada channel sendiri ya, baru dimulai channel YouTube ya. Boleh nggak Pak Tony kenalkan ke teman-teman? Silahkan untuk kemuliaan Tuhan, dialah nama Tuhan semakin dan doakan saja. Judulnya apa namanya? Ex-Muslim Witnesses of Jesus Christ. Ya nanti mungkin kita taruh di bawah ya, linknya ya supaya teman-teman bisa ke sana ya. Sekaligus bisa subscribe juga supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bisa share langsung melalui HP-nya ya, online melalui HP-nya, live melalui HP-nya. Terima kasih Pak Saud. Ya, Pak Tony, sebelum kita berpisah, untuk teman-teman semuanya yang kebetulan mendengarkan hari ini, saya mau baca satu ayat untuk kita semua, yaitu di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Dia itu adalah Kristus. Ya. Tuhan ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Tony. Terima kasih Pak Saud. Sampai ketemu lagi. Waktunya ya. Tapi sebelum kita berpisah, saya akan doakan untuk pelayanan Pak Tony ya. Kita mau berdoa. Terima kasih. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami telah mendengar share dari Pendeta Tony Muhammad Bastamam, pengalaman hidupnya dari seorang yang belum percaya menjadi percaya pada Tuhan. Yang seorang yang menganggap dirinya sampah masyarakat sehingga dipakai Tuhan, diangkat harkat dan martabatnya menjadi seorang hamba Tuhan. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Tuhan tadi juga beliau share di dalam pelayanan ada pergumulan, kadang difitnah, kadang mungkin mengalami hal-hal yang sulit, tapi kami bersyukur dia tetap setia kepada Tuhan. Tuhan berkati dia, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, baik kepada para homeless maupun melalui channel Facebook maupun melalui channel YouTube, dan kesaksian-kesaksian yang disampaikan kiranya boleh memberkati banyak orang. Sekali lagi Tuhan, kami doakan untuk pelayanan Pendeta Tony ke dalam tangan Tuhan, kiranya sungguh dia dipakai Tuhan menjadi berkat yang luar biasa, khususnya di masa-masa sekarang yang dalam keadaan sulit ini Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Saud. Ya. Terima kasih. Bye everyone. Shalom. Sampai ketemu ya. Bye. God bless ya. God bless. Bye. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu.